Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi anemia. Anemia itu sendiri klasifikasinya memang sangat banyak dan sangat luas, juga bisa merupakan suatu kombinasi. Namun kita bisa bagi berdasarkan etiologi dan berdasarkan morfologi. Kalau berdasarkan morfologi itu apa? Yaitu yang pertama, kita bisa melihat berdasarkan hasil lab yang terlihat, yaitu anemia definisinya, HB-nya atau hematokritnya kurang daripada normal. Kalau mikrositik ini apa? Mikrositik ini adalah kadar MCH dan MCHC-nya kurang dari nilai normal, ya. Jadi kesannya kalau dilihat di preparat, anemia mikrositik hiperokrom ini adalah anemia di mana selnya kecil-kecil dan pucat. Nah, kemudian juga ada yang tipe kedua yaitu anemia normositik normokrom. Apakah anemia normositik normokrom itu? Yaitu suatu anemia yang selnya ukurannya normal. Jadi kadar MCH dan MCV-nya normal, namun anemia ya, HB-nya dan hematokritnya kurang. Sedangkan pada anemia makrositik terjadi anemia yaitu HB dan hematokritnya kurang, namun kadar MCV dan MCH-nya di atas normal, yaitu di atas 100 ventoliter. Nah, kemudian kita juga bisa membagi anemia ini berdasarkan etiologi. Ada 5 pada dasarnya, yaitu penyebab anemia apa? Kalau kita lihat, yang pertama adalah pada gangguan produsen atau produksi eritrosit. Jadi, kita beranggapan bahwa misalnya ada suatu pabrik memproduksi obat. Obatnya itu sel darah merah atau eritrosit. Nah, kalau terjadi pada gangguan pada suatu pabrik atau gangguan pada organ yang memproduksi anemia, yang memproduksi sel darah merah, kita ketahui organ yang memproduksi sel darah merah itu adalah sumsum tulang, ya, pada bagian sumsum tulang. Organ lain yang berperan dalam memproduksi sel darah merah adalah ginjal. Nah, kalau ada gangguan pada ginjal dan sumsum tulang, itu bisa berakibat pada kurangnya sel darah merah, sehingga mengakibatkan terjadinya anemia. Kemudian juga terjadi gangguan proses maturasi. Jadi, produksinya bagus, namun sel darah merah itu ketika dibentuk, awalnya terbentuk sel darah merah yang muda, kemudian akan menjadi sel darah merah yang matang. Nah, gangguan pembentukan dari sel darah merah yang muda ke matang itu dinamakan gangguan proses maturasi eritrosit. Gangguan yang ketiga apa? Jadi sel darah merahnya sudah sampai ke matang, namun dia tidak bisa bertahan lama seperti biasanya. Yaitu bisa apakah yang menyebabkan dia tidak bisa bertahan lama? Yaitu gangguan baik dari faktor intrinsik maupun dari faktor ekstrinsik, ya. Dan yang keempat apa? Dia produksinya bagus, maturasinya bagus, dia kemampuan hidupnya bagus, survivalnya bagus, namun dia mengalami proses destruksi atau penghancuran sel yang hebat. Nah, kondisi ini terjadi pada misalnya pada kondisi di mana limpa atau kelenjar spleen dari pasien itu dia sangat aktif, namanya hipersplenisme. Hipersplenisme ini terjadi pada kondisi di mana terjadinya sumbatan pada pembuluh darah portal atau vena portal. Itu mengakibatkan aktif sekali limpa itu menghancurkan sel darah merah. Dan yang terakhir yang paling sering yaitu adalah suatu terjadinya perdarahan akut. Produksinya bagus, kemudian maturasinya bagus, kemudian dia bertahan hidupnya bagus, destruksi tidak terjadi, namun ada bagian yang loss, yang keluar terus, misalnya perdarahan yang akut, misalnya karena kecelakaan atau misalnya dia mengalami tukak lambung, ya. Dan disinilah perannya sering terjadi, yaitu pada penyebab anemia defisiensi besi adalah di sini, perdarahan akut dan kronik, ya. Nah, ini penjelasannya seperti tadi saya jelaskan, gangguan produksi, ya, analoginya misalnya suatu pabrik tidak mampu memproduksi obat, ya, suatu organ produksi sel darah merah tidak mau memproduksi sel darah merah, misalnya karena kerusakan dari sumsum tulang merah, atau ada kekurangan zat besi juga bisa, maupun organ-organ yang menstimulasi untuk produksinya itu misalnya pada gangguan ginjal, nah itu bisa berimbas pada terjadinya anemia. Contoh dari maturation disorder apa? Nah ini tadi saya udah bilang, kalau misalnya bisa terjadi gangguan maturasi pada bagian sitoplasma, contohnya pada talasemi, kekurangan zat besi, kemudian anemia sideroblastik, maupun juga gangguan pada